Halo, selamat datang di Kongko United TV. Turki 0, Italia 3. Dua babak yang sangat berbeda sekali untuk Italia dari segi performa dan taktikal. Gue bener-bener bingung babak pertama nih, mainnya ancur-ancuran, bener-bener bikin ngantuk ya. Kalau kalian nonton pun main apa gitu loh, bener nggak Italia di babak pertama. Ya kalau gue bilang sih mungkin ada kesalahan pemain ya, atau mungkin juga itu tactical decisionnya Mancini. Cuman jelas dia mainnya beda banget sistemnya di babak pertama. Main tetap 4-3-3, tapi biasanya kan Italia main dengan overlapping wingback ya. Jadi wingbacknya kiri kanan maju lah, support winger. Tadi sama sekali enggak ya, terutama di kanan. Yang kiri sih, nah itu yang gue bingung nih. Kiri Spinazzola tuh maju terus, overlapping terus sama si Insigne. Tapi di kanan cuma Berardi doang maju ke depan. Si Florenzi ngendok di belakang bareng sama Chiellini sama Bonucci. Ini yang gue ngerti kenapa dilakukan seperti itu. Jadi kalau pas lagi main bola, jadi kayak 3-2-2-3 gitu loh. Seperti itu. Aneh kan kemarin kayak begitu, benar nggak? Aneh banget. Jujur, macamnya Barella, Insigne tuh jarang banget megang bola di babak pertama, terutama Barella lah. Gue lihat dia jarang banget megang bola di babak pertama. Lebih ngarah di sebelah kiri terus gitu, karena kanannya nggak fungsional. Karena kanan nggak fungsional. Barella, Berardi itu nggak fungsional di kanan, karena si Florenzi ini nggak mau maju gitu loh. Majunya bisa dihitung kali cuma sekali kali atau dua kali kali dalam 45 menit. Bener-bener sistem yang aneh sekali. Jadi gue bener-bener nggak tahu apakah itu kesalahan Florenzi atau enggak ya. Cuman yang menarik adalah Florenzi diganti di halftime. Ya, jadi ada kemungkinan Florenzinya yang konyol gitu, nggak mau maju ke depan. Cuman kan dia kan wingback, bener. Kalau wingback ya lu maju. Ya, wingback lu maju ya. Jadi bener-bener nggak jalan sistemnya Mancini, ataupun juga itu kesalahan Florenzi, selalu fokus di sebelah kiri ya, di Spinazzola doang sama Insigne. Ya makanya kita nggak ngeliat Barella di babak pertama lebih banyak gitu, dan itu bener-bener nggak jalan lah, sistemnya aneh banget, 3-2-2-3 gitu ibaratnya gitu loh, bukannya 4-3-3 beneran dengan overlapping wingback ya, itu nggak dilakukan sama sekali babak pertama ya. Babak pertama 0-0 ya, gua bisa ingat itu cuma satu doang kesempatan bagus dari corner ya, si siapa ya, Chiellini header. Ya itu ditepis, cuman itu doang, sisanya kayaknya cuman ya half chances ya, dan juga finishingnya di kualitas kualitas Italia di final third tuh kurang gitu bagus. Cuman itu menurut gua juga karena juga gara-gara sistemnya nggak gitu jelas, akhirnya peluang-peluang yang ada di babak pertama tuh untuk Italia itu biasa aja gitu, nggak banyak yang bagus. Yang bagus paling cuma 2 atau 3 biji doang. Ya sisanya itu benar-benar half chances. Babak kedua, seperti yang gue bilang, babak kedua si Florenzi diganti di Lorenzo. Nah ini perbedaannya jauh sekali ya. Jadi kalau kalau Italia babak pertama megang bola ini tiga orang nih, Chiellini, Bonucci, Florenzi di tengah, jadi tiga center back. Spinazzola maju ya, gantiin Insigne main wide, Insigne turun ke bawah. Akhirnya beda. Tetap 4-3-3 dijalanin sama. Jorginho sebagai holding midfield, Locatelli box to box kiri, Barella box to box kanan, Spinazzola overlapping Insigne sama si Di Lorenzo overlapping Berardi. Nah ini baru jalan sistemnya di babak kedua. Baru jalan. Ya kita ngomongin on goalnya Demiral, itu on goal gimana? Menurut gua sih itu langkah yang tepat untuk Demiral mencoba ngeblok itu cross ya, karena itu cross bagus sekali ngelewatin dua pemain Turki dan akhirnya mengarah ke Demiral. Ya gimana pun juga dia harus melakukan sesuatu di situ, karena di belakang udah ada Immobile. Dia kalau nggak ngapa-ngapain pun Immobile pasti dapat dan gol. Udah pasti gol. Itu ya macamnya Immobile di depan gawang begitu dong pasti gol ya. Jadi Demiral kalau gue bilang on goal seperti itu, ya itu emang nggak, dia harus melakukan sesuatu gitu. Kalau dia nggak melakukan sesuatu, udah pasti bolanya lewat, Immobile nembak pasti gol. Jadi itu emang crossingan yang keren dari Berardi dan positioning bagus dari Immobile. Jadi dia si Demiral untuk on goal ini menurut gue sih itu wajar aja untuk dia melakukan on goal. Bukannya dia ngelawak ya, bukan dia ngelawak sih. Ya harusnya dia coba bisa buang lah, tapi ya sebenarnya. Tapi crossingannya cakep. Cuman ya Demiral harus melakukan sesuatu, makanya terjadi on goal ya. Gol kedua ya, Immobile. Nah ini bola mentalan ya, Spinazzola dari kiri, gue lupa dia nembak dari mana, pasti dia nembak mentalan, akhirnya Immobile dapat bola muntahannya itu ditembak masuk lah gitu loh. Dan itu finishingnya pinter banget ya, karena gimana pun juga nggak gampang, ada kiper sama ada back yang menghalangi tembakan dia. Cuman pergerakan ke kiri, dia finishing ke kanan. Jadi itu kualitas banget berfinishingnya. Walaupun kelihatannya gampang bola muntahan, tapi
itu udah ditutup banget gitu loh, udah ditutup banget. Dan dia nunggu, dia lihat nih kiper sama back ngarah kemana. Oh, back ke arah kiri, akhirnya dia nembak ke kanan. Jadi menurut gue sih itu finishing yang tenang dan sangat berkualitas sekali dari Immobile, walaupun hanya bola muntahan ya. Kalau orang yang kayak sorry, kalau kayak Martial kan pasti langsung ditembak aja kemanapun juga gitu, bener nggak? Jadi kalau Immobile tadi keren banget finishingnya, dan juga gol ketiga dari Insigne itu benar-benar visi dan kreativitas dari Immobile ya. Dia apa sih namanya, cross pass ya ke kiri ya. Jadi Insigne nggak dijaga langsung tembak gitu, dan itu gol ya. Menurut gua sih untuk babak kedua jauh banget Italia permainannya di babak pertama. Kalian bisa nonton ulang ya, babak pertama tuh bener-bener sistemnya aneh banget. Sistem Mancini itu benar-benar aneh banget. Gua nggak pernah lihat Italia main dengan 3-2-2-3 gitu, kayak begitu aneh banget ya. Dan serius itu benar-benar yang namanya si Florenzi kenapa nggak mau maju tuh gue bingung. Ya, babak kedua sih jelas banget lah, kecuali 10 menit terakhir ya. 10 menit terakhir mau udah tinggal ngabisin waktu doang. Jelas banget sistemnya itu seperti sistem Mancini gitu, benar nggak? 4-3-3 ya kan, overlapping wingback ya kan, Jorginho mundur sebagai CDM, Locatelli sama Barella sebagai attacking midfield ya, support lah gitu, benar nggak ya, dengan Immobile striker itu jauh lebih efektif, jauh ya, itulah sistemnya Mancini gitu loh, bukan sistem aneh-anehan gitu. Di babak pertama tuh gue bener-bener kaget kok main kayak begini gitu ya, benar nggak, 3-2-2-3 apaan coba gitu, 3-2-2-3 ya, apalagi itu mau pemain white-nya langsung maju ke depan. Jadi akhirnya Jorginho sama Locatelli di tengah nggak ada support, nggak ada pilihan apa-apa. Paling akhirnya direct football ya, long ball terus aja. Ya kan, jadi di mana kan mereka Turki lagi pada parkir bus ya, nggak ada celah sama sekali gitu loh. Ini bener-bener, kalau gue bilang sih bener-bener deh babak pertama tuh aneh sekali. Gue nggak tahu itu keputusan Mancini atau emang di Florenzi yang lagi katro ya, yang lagi katro. Oke, kita lihat dari ini, dari line up ya, 4-3-3 ya. Donnarumma nggak banyak kerjaan ya, bikin spaghetti kali di belakang gue rasa. Bener-bener nggak ada kerjaan. Paling kalau dari 90 menit itu paling cuma dua kali ya chance yang oke gitu dari ini ya kan. Yang paling berbahaya cuma counternya doang tuh, Cengiz Under di awal-awal babak kedua ya kan, kena counter. Ya dia ya, tapi bagusnya Bonucci kenceng juga ya. Bonucci atau Chiellini itu kenceng juga loh, walaupun udah tua gitu ya. Tapi Donnarumma nggak ada kerjaan sama sekali sih ya. Dia cuma bikin spaghetti di belakang. Spinazzola menurut gua sih kalau dia bisa ngegolin atau ada assist ya, dia juga layak banget buat man of the match ya, karena dari babak pertama yang Italia mainnya dengan sistem katro seperti itu, Spinazzola sangat kelihatan ya, sangat kelihatan dia punya daya juang, dia punya skill ya, semua itu kelihatan lah kalau bilang Spinazzola di kiri ya. Sayang aja dia nggak ngegolin. Chiellini di Bonucci ya, solid lah selalu ya, dan tampaknya Mancini memilih untuk memilih pengalaman gitu loh di belakang ya, ketimbang Bastoni atau siapa, atau Acerbi juga udah tua sih. Jadi ketimbang Bastoni yang lebih muda, dia lebih milih pengalaman Chiellini sama Bonucci di partnerin di belakang ya. Kaget juga sih, cukup gesit juga sih, gue nggak lupa tuh yang ngejar Cengiz Sander siapa, tapi gesit juga sih tuh orang sih. Jadi mungkin si Bonucci kali yang ngejar ya, gue lupa. Florenzi itu mainnya jelek sekali ya, jelek sekali seperti yang gue bilang. Pas babak pertama Italia lagi megang bola, ini Florenzi bukan overlapping Berardi, malah dia ngendok di belakang sama Bonucci sama Chiellini ya. Jadi itu nggak ngerti lah kenapa dia begitu, nggak ngerti sama sekali gue. Jelek banget mainnya. Manuel Locatelli jelas lumayan ya. Oh ya, Italia ini lagi krisis midfield ya, harus tahu, karena Pellegrini yang dari AS Roma kemarin pas lagi latihan cedera, emang katanya lagi udah nggak fit. Verratti masih nggak jelas, Sensi pun udah nggak ikut ya. Verratti kayak masih ikut ya, mungkin dia masih ada kesempatan untuk main ya di pertengahan atau akhir Euro lah atau gimana. Ya gitulah, jadi nggak banyak pilihan di pemain tengah Italia yang bagus ya sekarang ini. Ya itu doang, Locatelli, Jorginho, Barella doang itu yang terbagus sekarang ini ya, karena absennya Sensi, Pellegrini sama Verratti, itu tiga orang ini ya akhirnya backup tiga orang di midfield Italia itu benar-benar nggak banyak yang bagus kalau gue bilang. Ya cuman ini aja gitu, Locatelli, Jorginho, Barella, paling itu aja yang bakal dipakai kalau gue bilang sih ya. Oke, Locatelli main lumayan ya babak kedua.
babak pertama sih lumayan kelihatan juga, tapi karena kita emang banyak serang dari kiri gitu loh, benar nggak? Cuman ya Locatelli ini kalau gue lihat jangan jangan bareng sama Jorginho gitu sebagai holding midfield. Menurut gue Jorginho sebagai holding midfield sendirian udah oke. Ya Locatelli harus bantu box to box kayak babak kedua gitu ya. Sebagai attacking midfield nah benar nggak? Jangan sebagai holding midfield bareng kayak Jorginho kayak di babak pertama. Menurut gue sih itu nggak penting begitu, nggak perlu dia melakukan itu ya. Jorginho menurut gue sih cukup bagus mainnya hari ini karena gimana pun juga dia balance ya, dia memberikan keamanan lah dalam kalau kita lagi diserang ya, dia sering banget melakukan intercepsi juga. Barella babak pertama nggak gitu kelihatan, nggak bisa salahin dia ya karena Florenzi sekali lagi nggak maju overlapping ya, jadi dia jarang terima bola ya. Pokoknya babak pertama kebanyakan nyerang dari kiri. Um, Babak kedua jelas kelihatan banget passing skillnya Barella itu ya, bagus semua dia. Ya dia menurut gue sih dia superstarnya Italia lah masa depannya gitu, masa depan superstarnya, walaupun dia udah 24 23 tapi dia star playernya lah gue bilang ya. Jujur untuk Insigne hari ini shootingannya kurang bagus ya, finishingnya kurang bagus. Oke, dia ngegolin tapi golnya itu kan sebenarnya kan ya briliannya dari Immobile gitu kan, benar nggak, terupas cross pass ke kiri begitu, benar nggak. Jadi gampang banget, nggak sontek gol lah harusnya itu kan, benar nggak. Ada 2-3 kali syuting atau apa dia ada yang off target ya kan, benar-benar off gitu loh, benar nggak, sama ngarang ke kiper. Jadi Insigne hari ini walaupun work rate-nya cukup bagus, walaupun eh, individu skillnya cukup bagus, tapi dia dari segi kualitas di final third masih kurang hari ini, sangat kurang. Immobile, gue sih suka ya jujur aja. Babak pertama finishing dia nggak bagus sama sekali. Babak pertama benar-benar ya dia ada kali dia tiga attempt ada kali dia nggak ada yang on target. Satu on target tapi ngarahnya ke kiper. Ya jadi Immobile babak pertama kurang bagus. Babak kedua dia baru lebih bersinar ya kan. Golin sekali ya sama assist sekali ya. Spinazzola jujur aja kalau kalau Immobile cuman ada assist sekali, gue kasih one of the match di kali Spinazzola. Cuman gue rasa untuk performa hari ini Immobile sangat layak untuk jadi man of the match. Karena gimana pun juga work rate dia sangat bagus, hold up play-nya sangat bagus, finishing babak kedua juga bagus. Ya babak kedua ini benar-benar bikin dia jadi man of the match lah ibaratnya kalau gue bilang. Berardi, kalau gue bilang dia contoh klasik ya, di mana kalau kata tukang jus bilang lebih banyak otot daripada otak ya, gue sedikit setuju sama itu. Terlepas dari assist dia yang crossingnya dia yang cukup bagus, tapi kelihatan dia banyak banget kesalahan keputusan di final third ya, kesalahan keputusan di final third itu banyak banget ya. Kalau gue bilang harus lebih kalem dikit ya kan, ada saatnya lu finishing, ada saatnya lu harus crossing ke Immobile gitu atau gimana ya. Jadi tapi sebenarnya nggak bisa salahin dia sekali lagi karena babak pertama Florenzi ini nggak jelas nih ngapain gitu loh, bener-bener nggak jelas. Bukannya overlapping dia malah nunggu di belakang. Gue kesel banget ngeliatnya, ini main apaan kayak begini, ngantuk, bener-bener ngantuk ya. Jadi ya gitulah ya. Kalau gue bilang sih kemenangan yang sangat layak sekali untuk Italia ya, karena gimana pun juga Turki mainnya jelek banget ya. Babak pertama mereka main sangat defensif, babak kedua lebih nyerang dikit ya dengan adanya Cengiz Under. Ya kan gue udah bilang Cengiz Under tuh orangnya lumayan gesit gitu, bener nggak. Jadi ya babak kedua lumayan ini, tapi tetap aja gitu kan Italia jauh lebih bagus mainnya, terutama di babak kedua setelah sistemnya benar-benar jalan. Ya sangat layak lah ya. Sisanya nanti cuma tinggal lawan siapa ya, Wallace sama itu menurut gue sih harusnya itu bisa lah, harusnya bisa, dengan catatan sistemnya dijalankan seperti babak kedua seperti ini ya. Oke, sekian video dari gua. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.